Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan hasil video kami mengenai analisis jurnal yang kemudian akan didiseminasi. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Di sini saya dan rekan saya bernama Kansana akan mengadakan seminar yang berjudul aromaterapi untuk meningkatkan kualitas tidur. Acara seminar ini akan dibagi 4 sesi. Yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya penyampaian materi. Pada materi saya persilakan. Baik, selamat siang Ibu Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandra Patra. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan materi sedikit mengenai aromaterapi untuk meningkatkan kualitas tidur. Baik, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa itu aromaterapi? Belum tahu? Baik, kalau begitu bisa dilihat ya. Jadi untuk aromaterapi adalah terapi yang menggunakan aroma wangian atau minyak esensial atau minyak sirih yang berasal dari tumbuhan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan emosional. Terapi ini berupaya untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan, membangkitkan semangat, menyegarkan serta menenangkan jiwa dan raga. Mungkin untuk tujuan dan cara penggunaannya, yang pertama, aromaterapi dapat digunakan dengan berbagai keperluan seperti bisa digunakan untuk relaksasi, kemudian untuk mengurangi stres, meningkatkan atau memperbaiki mood, kemudian membantu meningkatkan kualitas tidur, kemudian meredakan nyeri, bahkan sebagai terapi untuk beberapa kondisi medis tertentu. Untuk yang kedua yaitu aromaterapi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menghirup esensialnya langsung, kemudian mengoleskan pada kulit atau menggunakan diffuser untuk menyebarkan aroma tersebut ke udara. Nah, adapun untuk indikasi dan kontraindikasinya, untuk indikasinya pemberian aromaterapi itu bisa untuk meredakan nyeri, kemudian mengurangi kecemasan dan stres, serta meredakan mual dan muntah, meningkatkan kualitas tidur, meredakan masalah pernapasan. Untuk kontraindikasinya, aromaterapi untuk anak, wanita, hamil, serta wanita yang menyusui harus dikonsultasikan dulu kepada yang profesional. Untuk orang dengan riwayat epilepsi, kemudian untuk beberapa yang kasusnya bisa memicu kejang, serta orang dengan alergi. Adapun untuk variasi aromaterapi, ditawarkan berbagai variasi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensinya. Yang pertama bisa dilakukan dengan minyak esensial, kemudian lilin aromaterapi, free diffuser, dan stick essence atau dupa, yang masing-masing memiliki penggunaan dan efek yang berbeda. Selanjutnya ada patofisiologinya. Mekanisme kerja bahan aromaterapi adalah melalui sistem sirkulasi tubuh dan sistem penciuman. Organ penciuman merupakan salah satu indera perasa yang berhubungan langsung dengan dunia luar dan langsung salurannya menuju ke otak. Hanya sejumlah 8 molekul sudah dapat memicu impuls elektris pada ujung saraf. Kemudian dibutuhkan kurang lebih sekitar 40 ujung saraf yang harus dirangsang sebelum seseorang sadar bau apa yang diciumnya tersebut. Untuk efek samping penggunaan aromaterapi, efek sampingnya aromaterapi bervariasi ya, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Untuk efek samping umum meliputi iritasi kulit, ruam, kemudian reaksi alergi seperti gatal-gatal atau sesak napas. Selain itu, beberapa orang mungkin mengalami masalah pernapasan seperti batuk, kemudian iritasi hidung, dan jika memiliki kondisi asma mungkin akan terganggu. Adapun untuk standar operasional prosedurnya, yang pertama mungkin sebelum melakukan apapun kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan agar kita bersih. Yang ketiga itu mengukur kualitas tidur. Jadi ibu bapak sekalian harus tahu dulu nih bagaimana kualitas tidur ibu bapak sekalian.
Yang keempat adalah posisi yang nyaman. Jadi ibu bapak sekalian harus berada pada posisi yang nyaman terlebih dahulu. Selanjutnya itu mengukur lingkungan yang tenang dan nyaman. Lingkungannya juga harus di tempat yang nyaman, jangan yang di bising, jangan yang di keramaian. Kemudian selanjutnya itu teteskan minyak aromaterapi 3-4 tetes pada tisu. Cukup 3-5 saja ya, jangan banyak-banyak. Selanjutnya anjurkan klien untuk menghirup secara perlahan. Jadi untuk aromaterapinya itu dihirup dengan jarak 10 cm dari hidung yang dilakukan kurang lebih 15 menit. Kemudian setelah itu tunggu hingga klien tampak rileks. Kemudian tunggu respon ibu bapak sekalian apakah sudah rileks atau belum. Yang terakhir itu evaluasi kembali kualitas tidur. Kemudian pantau kembali bagaimana kualitas ibu bapak sekalian apakah sudah membaik atau belum. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk pemaparan materi mengenai aromaterapi dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kang Farhan selaku moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya itu acara sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu semua ada yang bertanya, saya persilakan. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Kang, ingin bertanya. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Indi. Izin bertanya bagaimana jika saat melakukan terapi ini itu ada efek samping seperti sesak nafas atau ada iritasi kulit gitu. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Gitu. Terima kasih. Baik Ibu Indi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya pertanyaannya akan langsung jawab atau mau terlebih dahulu? Ya, saya jawab langsung. Silakan. Baik, jadi untuk pertanyaan dari Bu Indi ya, jadi bagaimana jika terjadi reaksi negatif dari aromaterapi tersebut? Jika terjadi reaksi negatif dari aromaterapi tersebut, sebaiknya Ibu segera menghentikan aromaterapi tersebut dan segera mungkin menghirup udara yang segar. Nah, jika sudah dilakukan hal tersebut tapi tidak kunjung membaik, sebaiknya Ibu langsung melapor atau langsung mengunjungi tempat pelayanan kesehatan. Dan tidak lupa untuk mencatat apa aromaterapi yang digunakan dan bagaimana gejala yang timbul. Hal tersebut sangat membantu untuk pihak kesehatan menindaklanjuti gejala yang terjadi pada Ibu Indi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih atas jawabannya Kang Anda. Selanjutnya, apakah ada yang ditanya lagi? Izin bertanya, terima kasih Kang Farhan. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulfa Haura Farid. Izin bertanya, bagaimana cara keluarga mengetahui apakah aromaterapi tersebut yang digunakan aman, terutama bagi pasien yang memiliki kondisi medis yang kompleks? Terima kasih. Baik, jadi untuk kondisi pasien dengan kondisi medis tertentu, sebaiknya keluarga diedukasi terlebih dahulu mengenai penggunaan yang benar, kemudian dosis yang benar, dan juga jenis aromaterapi yang benar. Namun alangkah lebih baiknya lagi jika sebelumnya keluarga berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter, agar terhindarnya kesalahan penggunaan atau penggunaan aromaterapi yang abal-abal yang mana nantinya akan menimbulkan reaksi yang negatif. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, apakah masih ada yang bertanya? Izin bertanya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dina Mardiana. Izin bertanya, untuk penggunaan aromaterapi ini apakah ada hambatan atau aman nggak buat pasien dengan kondisi yang ginjalnya itu terganggu? Kayak misalnya buat pasien yang di hemodialisa itu bakal ada beban tambahan nggak buat kondisi tubuhnya? Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dina. Yang mana pertanyaannya, apakah penggunaan aromaterapi aman bagi pasien dengan kondisi ginjal seperti pada pasien hemodialisa, mengingat kemungkinan adanya beban tambahan pada metabolisme tubuh? Ya, baik, untuk jawabannya Ibu memang benar. Untuk beberapa aromaterapi mempunyai senyawa aktif yang mana apabila terserap oleh kulit atau terhirup berlebihan akan menyebabkan metabolisme tubuhnya menjadi berat. Yang mana kita ketahui pada pasien hemodialisa ginjalnya pun kurang aktif untuk mengeliminasi zat tersebut. Jadi alangkah baiknya pada pasien hemodialisa dilakukannya aromaterapi tersebut dengan dosis yang rendah, kemudian dilakukan secara inhalasi atau dihirup dan dipantau apa perkembangannya dan bagaimana reaksinya. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup, alhamdulillah, sudah cukup. Dua sesi telah selesai. Kesimpulannya adalah dari materi yang tadi, kesimpulannya adalah aromaterapi dapat digunakan sebagai alternatif menghadapi stres,
dengan cara masuknya minyak atsiri ke dalam tubuh melalui inhalasi. Cara yang paling efektif internal dan penyerapan lewat kulit. Setelah itu molekul minyak atsiri akan diserap dan ikut terbawa oleh aliran darah dan limfatik ke seluruh tubuh untuk kemudian menimbulkan efek relaksasi dengan kerja sarana sistem saraf dan sistem hormonal. Alhamdulillah, Ibu Bapak, sesi demi sesi telah selesai. Saya dan rekan saya Kang Sangga, mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi